Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak ibu-ibu jamaah salat tarawih, salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita untuk Ramadan-Ramadan yang akan datang. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kemudian beliau mendapati orang-orang di Madinah berpesta dalam 2 hari. Kemudian beliau bertanya, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Para sahabat di Madinah mengatakan, kunna nal'ab indal jahiliyah, atau kunna nal'ab fil jahiliyah ya Rasulullah. Kami dulu pesta 2 hari ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ubaddilukum khairum min huma Aidul Adha wa Aidul Fitr. Sesungguhnya Allah sudah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Aidul Adha dan Idul Fitri. Maka kemudian kita mengenal hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha kalau di masyarakat Timur Tengah lebih dikenal sebagai Idul Akbar, hari raya yang lebih besar. Lalu hari raya Idul Fitri dikenal dengan Idul Asghar, hari raya yang lebih kecil. Kalau kita mungkin kebalikannya, kita Idul Fitri lebih ramai daripada Idul Adha. Mungkin wallahu alam salah satu sebabnya karena kalau hari raya Idul Adha tanggal merahnya lebih panjang di Arab Saudi, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah pas Idul Adha-nya, ditambah dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu ketika jamaah haji sedang melempar jumrah. Maka mereka menjadikan itu libur besar. Sementara Idul Fitri hanya pada hari Aid. Sedemikian pentingnya hari raya itu sampai-sampai hukum puasa haram. Di hari raya Idul Adha haram, di hari raya Idul Fitri haram, dan di Ayyamut Tasyrik hukum puasa haram. Jadi besok kalau sudah tanggal 1 Syawal, jangan mentang-mentang sedang semangat kita tambah haram. Tapi tanggal 2 Syawal sudah apa? Sudah boleh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atba'hu sitta min Syawal faka'annama samad dahr. Kalau kalian tambahkan 6 hari lagi di bulan Syawal, maka seakan-akan apa? Puasa selama 1 tahun. Cuma biasanya kita jarang yang tanggal 2 Syawalnya puasa. Enggak kuat karena opor masih banyak ya. Rendang masih penuh kehangatan, dikit-dikit dihangatkan maksudnya. Jadi belum bisa kita puasa. Walaupun sebenarnya kalau kita mau disiplinkan diri kita, insya Allah justru tanggal 2 Syawal itu perut kita masih siap. Ustadz, saya tunda dulu Ustadz, nanti tanggal 10. Boleh. Tapi biasanya lupa lah. Apalagi kalau sudah masuk kantor. Bilangnya ini puasa nggak wajib, udah nggak ada temennya, susah. Tapi kalau kita mulai dari tanggal 2 Syawal, insya Allah kita bisa melaksanakan puasa sitta min Syawal. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ulama mengatakan
Dengan begitu kita raya Idul Fitri, kita tersadar bahwa umur kita berkurang setahun. Jadi kita ini sesungguhnya dalam ibadah-ibadah harian kita itu diingatkan dengan perjalanan umur. Satu hari satu malam diingatkan lewat salat fardu, aqimis salata lidulukis syams, dirikanlah salat begitu matahari tergelincir. Begitu matahari tergelincir waktu zuhur, salat. Ingat kita bahwa sudah masuk waktu apa? Waktu zuhur. Kemudian asar, maghrib, dan seterusnya. Selama 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dalam satu pekan kita diingatkan dengan salat Jumat. Maka man taraka thalatha juma'atin mutatawaliyah faqad kafar. Orang yang sudah meninggalkan secara sengaja 3 waktu salat Jumat berturut-turut, dia sudah kufur. Karena dia tidak mendapatkan siraman rohani. Maka salah satu syarat khutbah atau salah satu syarat Jumat, tidak boleh ada bermain-main, tidak boleh ada yang bercanda, agar dia fokus mendengarkan nasihat agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau anda sekedar mengatakan diam atau mengusir yang lain, faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah, maka barang siapa yang melakukan begitu dia sudah sia-sia, fala jum'atalah, dia tidak dapat pahala Jumat. Jadi kita diminta fokus. Maka di madhab negara lain, di madhab Hanafi yang saya tahu, wallahu alam, itu kalau khutbah Jumat sedang berlangsung, pada khutbah kedua itu duduknya berubah dari yang tadinya duduknya bersila, kemudian begitu khutbah kedua duduknya berubah jadi seperti tahiyat awal. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka fokus mendengarkan khutbah. Kita juga fokus biasanya, cuma kalau udah deket tiang, ya dapat kipas angin, saking fokusnya udah nggak denger tuh khutbah Jumatnya. Begitu dibangunin sama temennya, ayo salat, dia bilang ini khutbah apaan, cepet banget. Nah, padahal apa? Padahal dia tidur. Nah, ini disuruh fokus. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah, kata baginda Nabi SAW. Agama itu nasihat, jadi harus diingatkan terus. Wal insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Manusia itu paling sering lupa. Jangankan 10 tahun yang lalu, mungkin 3-4 hari yang lalu, kalau kita disuruh menghitung atau mengulang, ngapain aja 3 hari yang lalu, dari jam subuh sampai mau tidur, itu lupa gitu. Ada orang sangat lupa itu sama kacamata lupa, ya, sama dompet, apalagi kalau nggak diisinya lupa mulu itu. Bahkan ada orang lupa sama istrinya, pergi ke pasar sama istri, pulang istrinya ditinggal, yang dia bawa payung istrinya ditinggal. Ada sampai begitu. Ini karena memang manusia itu pelupa sadar, maka perlu dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat metode tadi. 1 pekan, 1 bulan diingatkan lagi. Apa? Puasa Ayyamul Bid. Kalau masih bisa, jalankan puasa Ayyamul Bid. Begitu setahun, dia diingatkan dengan perjalanan umurnya hari raya Idul Fitri. Maka kata baginda Nabi SAW, kalau orang itu menjalankan puasa dengan baik, imanan wahtisaban, kemudian dia tutup dengan membayar zakat fitrah, begitu hari raya, faka'annahu waladathu ummu, atau kayawmin waladathu ummu, maka seperti baru pertama kali dia dilahirkan lagi oleh ibunya, bersih dia. Semoga insya Allah kita semua termasuk kayawmin waladathu ummu, amin. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah, begitu seterusnya perjalanan usia kita. Setiap tahun diingatkan. Tahun lalu ada kakek nenek kita mungkin masih ada, kita datang lebaran. Ada ayah ibu kita datang lebaran. Tahun ini ternyata ayah dan ibu sudah tidak ada. Tahun ini ternyata anak tertua kita sudah di rumah, yang orang anak keponakan datang ke kita. Tahun sebelumnya masih bersama orang tua. Diingatkan. Maka salah satu kebiasaan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, terutama yang pulang kampung, yang mudik, itu biasanya selesai raya ziarah kubur.
Walaupun sebenarnya ziarah kubur tidak harus di hari raya. Setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kalau mau ziarah boleh. Fa innaha tudzakirukum an hayatil akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kehidupan akhirat. Kita di Indonesia punya kebudayaan atau punya tradisi ziarah kubur. Nah, saya jadi ingat dulu zaman saya kuliah ada mahasiswa Indonesia yang meninggal di luar waktu itu. Nah, kita hari raya ziarah kubur ke kuburan dia. Ada teman Arab yang tanya, "Inayat ish hada? Tazurul maqbarah fi yaumil 'id." Kamu ziarah kubur kok di hari Id? Hada yaumul farah. Hari ini dibilang hari bahagia. Fa kaifa tazurul kubur atau tazurul maqbarah fi yaumil 'id? Bagaimana kau ziarah kubur yang membuat sedih justru di hari Id? Saya hanya bilang, orang Indonesia itu mengungkap bahagianya beda. Dengan cara berziarah kubur pun termasuk bahagia mungkin orang Indonesia. Intinya adalah sebenarnya kita diingatkan, terutama kalau yang merantau keluar kota, mungkin diingatkan kapan dia sempat lagi berziarah ke makam orang tuanya, diingatkan bahwa pada akhirnya kita semua akan balik ke kubur, akan ke tempat itu. Maka Ali bin Abi Thalib rahimahullah karramallahu wajhah mengatakan, wallahi walil mauti fina sihamun lan yukhti'uh faman fatahul yawm lan yafutuhu qad. Demi Allah, kata Ali, kematian itu bagi kita semua bagaikan anak panah yang tidak pernah keliru. Barang siapa yang terlewat dia di hari ini, dia tidak akan terlewat di hari yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kullu yawmin yuqalu fihi mata fulanun wala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umarun. Setiap hari kita dengar berita si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Akan ada satu hari diumumkan berita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal. Suka tidak suka, mau tidak mau akan seperti itu. Allahu Akbar. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fatawiluhu wa qasiruhu sawa. Kalau akhir dari perjalanan umur adalah kematian, maka panjang dan pendeknya sama, yaitu sama-sama meninggal. Wa kullu dhi ghaibin ya'ub, setiap orang yang pergi merantau seberapapun jauhnya dia bisa balik. Wa ghaibatul mauti lan ya'ub, dan pergi karena kematian tidak akan pernah bisa balik. Dia tidak akan pernah bisa bercerita lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perjalanan Ramadan ini sebagai momentum kita ingat dengan usia kita. Sebagian kita mungkin sudah berumur 40, sebagian 50, sebagian 60, 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sana. Rata-rata umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Wa qalilum minhum, dan sedikit di antara mereka yang akan melewati angka itu. Nah, bersyukur yang sudah 70 masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang sudah di atas 60 masih diberi kesehatan, masih punya grup WA insyaallah. Ya, kalau sudah 90 sudah lab semua. Ya, lab grup sudah. Apalagi kalau sudah di atas 80 90 sudah makin sedikit jumlahnya. Insyaallah kita diberi keberkahan umur, diberi keberkahan usia, dan bulan Ramadan ini menjadi pengingat kita bahwa insya Allah dengan bertambahnya usia bertambah juga kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.